Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Saya Seli Mesia Ambarita dengan NIM 501371711 dengan tutor Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Saya akan menjelaskan materi topik 4, yaitu konsep matematika apa saja yang dibahas oleh kaum Pitagoras. Kaum Pitagoras adalah sekelompok pengikut filsuf dan matematikawan Yunani kuno yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka adalah komunitas tertutup yang menggabungkan filsafat, agama, dan gaya hidup asketis dengan keyakinan kuat pada matematika dan harmoni kosmos, termasuk kepercayaan pada reinkarnasi jiwa dan pentingnya disiplin batin. Di sini saya memuat 7 konsep matematika yang dibahas oleh kaum Pitagoras. Yang pertama adalah teorema Pitagoras, yang kedua adalah bilangan bulat dan rasio, yang ketiga adalah bilangan figuratif, keempat harmoni musik, kelima bukti matematis, keenam bilangan sempurna dan bilangan bersahabat, yang ketujuh adalah konsep bilangan irasional. Saya akan mencoba menjelaskan 7 konsep matematika yang dibahas oleh kaum Pitagoras yang saya sebutkan tadi. Saya akan memulainya dengan yang pertama, teorema Pitagoras. Teorema ini adalah salah satu kontribusi paling terkenal dari kaum Pitagoras. Teorema ini menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Secara matematis dinyatakan sebagai A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bisa lihat pada gambar, di mana A dan B adalah panjang sisi yang membentuk sudut siku-siku, dan C adalah panjang sisi miring. Teorema ini sangat penting dalam geometri dan trigonometri, digunakan dalam berbagai aplikasi praktis seperti navigasi, konstruksi, dan survei. Konsep yang kedua adalah bilangan bulat dan rasio. Kaum Pitagoras percaya bahwa semua hubungan dapat diekspresikan dalam bentuk bilangan bulat atau rasio bilangan bulat. Mereka sangat tertarik dengan sifat-sifat bilangan dan hubungan antar bilangan. Keyakinan ini mendasari banyak teori mereka tentang harmoni dan keteraturan alam semesta. Konsep yang ketiga adalah bilangan figuratif. Kaum Pitagoras mempelajari bilangan yang dapat direpresentasikan sebagai pola geometris. Contohnya, yang pertama adalah bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10 dapat disusun menjadi segitiga sama sisi. Yang kedua, bilangan persegi. Contohnya, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya dapat disusun menjadi persegi. Yang ketiga adalah bilangan pentagonal. 1, 5, 12, 22, dan seterusnya dapat disusun menjadi pentagon. Studi ini menghubungkan matematika dengan geometri dan memberikan pemahaman visual tentang sifat-sifat bilangan. Konsep yang keempat adalah harmoni musik. Kaum Pitagoras menemukan hubungan matematis antara interval musik yang harmonis. Mereka menemukan bahwa interval musik seperti oktav, quint, dan quart dapat diekspresikan sebagai rasio bilangan bulat sederhana. Penemuan ini memperkuat keyakinan bahwa alam semesta diatur oleh prinsip-prinsip matematis dan bahwa matematika adalah kunci untuk memahami harmoni alam. Konsep yang kelima adalah bukti matematis. Kaum Pitagoras dikenal karena memberikan bukti matematis untuk teorema-teorema mereka. Meskipun metode bukti mereka mungkin tidak selalu sesuai dengan standar modern, upaya mereka untuk membuktikan pernyataan matematis secara logis adalah langkah penting dalam pengembangan matematika. Pendekatan ini membantu memformalkan matematika sebagai disiplin ilmu yang ketat dan logis. Konsep yang keenam adalah bilangan sempurna dan bilangan bersahabat. Bilangan sempurna adalah bilangan yang sama dengan jumlah faktor-faktor positifnya, tidak termasuk bilangan itu sendiri.
Contohnya angka 6 dan 28. 6 dibentuk dari 1 tambah 2 tambah 3. 28 dibentuk dari 1 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 14. Untuk bilangan bersahabat adalah pasangan bilangan di mana jumlah faktor-faktor positif dari satu bilangan tidak termasuk bilangan itu sendiri sama dengan bilangan lainnya. Contohnya adalah 220 dan 284. Faktor-faktor dari 220 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 yang jumlahnya adalah 284. Begitu pula dengan faktor-faktor dari 284 adalah 1, 2, 4, 71, 142 yang jumlahnya adalah 220. Konsep yang terakhir adalah konsep bilangan irasional. Meskipun kaum Pitagoras awalnya percaya bahwa semua bilangan dapat dinyatakan sebagai rasio bilangan bulat, mereka kemudian menemukan bahwa ada bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio bilangan bulat, yang dikenal sebagai bilangan irasional. Contoh yang paling terkenal adalah akar kuadrat dari 2 atau akar 2. Penemuan ini mengguncang keyakinan dasar mereka tentang bilangan dan memaksa mereka untuk memperluas konsep bilangan mereka. Penemuan bilangan irasional dianggap sebagai krisis dalam matematika Pitagoras. Untuk materi ini, saya mengambil kesimpulan bahwa konsep-konsep matematika yang dikembangkan oleh kaum Pitagoras memiliki dampak yang sangat besar dan bertahan lama dalam sejarah matematika. Teorema Pitagoras tetap menjadi salah satu teorema paling fundamental dalam geometri. Selain itu, penekanan mereka pada bukti matematis dan studi tentang sifat-sifat bilangan telah membantu membentuk dasar bagi perkembangan matematika modern. Kaum Pitagoras juga memberikan kontribusi penting dalam bidang musik dan filsafat yang mencerminkan pandangan holistik mereka tentang dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.